saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk melihat-lihat padepokan. Ya inilah Padepokan Nurjat Sejati yang terletak di Desa Rejowinangun, RT 2 RW 4, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Insya Allah ini nanti kalau sudah jadi akan ditempati oleh santri dan gunakan untuk mengaji. Mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga pembangunan lantai 2 dan nanti selanjutnya lantai 3 beserta nanti untuk tempat pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa cepat selesai. Nanti Pak, insya Allah untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa kita tempatkan di sana. Ya ini namanya jihad yang sejati itu kayak gini. Ini benar-benar jihad. Jihad itu nggak perlu bawa bom. Jihad kepanasan untuk menafkahi anak itu secara halal, ini loh jihad yang sejati itu. Dari mana ini? Malaysia. Ini dari Malaysia. Malaysia. Betul-betul nak jumpa guru, bawa isteri anak-anak tu. Isteri anak-anak tu bawa jauh-jauh datang ni. Dari Malaysia. Malaysia. Insya Allah. Nanti masuk ke dalam. Handsome orang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas yang melasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, siang hari ini saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk melihat-lihat padepokan. Ya inilah Padepokan Nurjat Sejati yang terletak di Desa Rejowinangun, RT 2 RW 4, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah sekarang ini sedang dibangun lantai 2 dan ini insya Allah akan digunakan untuk anak-anak kita yang akan mondok atau bertempat tinggal, atau kalau bahasa santrinya itu dalam, santri yang mengaji dan bertempat tinggal di dalam, di rumah dalam. Ya inilah nanti tempatnya, karena sekarang belum ada tempat tinggal untuk santri, maka santri tetap berada di padepokan yang lama. Dan insya Allah ini nanti kalau sudah jadi akan ditempati oleh santri dan gunakan untuk mengaji. Mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga pembangunan lantai 2 dan nanti selanjutnya lantai 3 beserta nanti untuk tempat pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa cepat selesai. Nanti Pak, insya Allah untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa kita tempatkan di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semuanya,
Ini lahan yang belakang sana itu alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kemudahan untuk membebaskan lahan yang ada di sebelah sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika lantai yang bawah sudah jadi, alhamdulillah sekarang naik untuk lantai 2. Ini adalah pendopo atau musola yang sebenarnya fungsinya atau kegunaannya untuk sholat dan juga untuk mengaji. Tapi karena tempat tunggu pasien belum ada, jadi ini sekarang merangkap bukan hanya untuk sholat tetapi juga untuk istirahat saudara-saudara kita. Ya gimana lagi, karena kasihan kalau saudara kita kepanasan dan nggak ada tempat untuk berteduh. Jadi sementara selama belum bisa membangun tempat aulia untuk istirahat, ya sementara kita gunakan musola dulu untuk istirahat saudara-saudara kita. Semoga saja nanti segera bisa membangun aula untuk istirahat dan kita bisa lebih memuliakan tamu-tamu kita yang datang. Nah, di sana nantilah kita akan membangun aula yang digunakan untuk istirahat saudara-saudara kita. Di sebelah sana nanti insya Allah. Semangat, semangat, semangat. Ah, siap. Bapaknya semangat banget loh, ya Allah. Ayo pundi, Pak? Siap. Mantap. Pokoknya semangat, pantang mundur. Kerja yang penting berkah untuk anak istri. Ya ini namanya jihad yang sejati itu kayak gini. Ini benar-benar jihad. Jihad tuh nggak perlu bawa bom. Jihad kepanasan untuk menafkahi anak istri secara halal, ini loh jihad yang sejati itu. Kang, ada yang ngasih sedekah itu. Tuh. Itu ibunya ngirimin sedekah itu, Bu. Anu, Kang. Mungkin sedekah semen nih. Alhamdulillah setiap hari ada saudara-saudara kita yang memberikan sedekah berupa semen, ada yang mengirimkan sedekah besi, ada yang memberikan sedekah pasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga amal ibadah saudara-saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengalir pahalanya untuk beliau, untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk suaminya, dan untuk semua saudaranya, dan untuk saudara kita semuanya. Semoga pahalanya selalu mengalir baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mas Santo. Ini juga alhamdulillah sudah jadi kamar mandinya.
Nggih. Oh, itu ada sedekah yang datang. Nggih, ini pembangunan lantai 2 memang kita bertahap, dimulai lantai 1 dulu berjalan selama 6 bulan. Alhamdulillah sudah jadi dan sempat berhenti beberapa saat karena memang kita membangun padepokan ini dengan awal tidak sama sekali mempunyai uang atau biaya, kita hanya punya niat. Tapi alhamdulillah sudah jadi lantai 1 dan sekarang kita lanjutkan, setelah berhenti kita lanjutkan untuk lantai 2. Dan alhamdulillah lantai 2 ini pun juga kita bertahap untuk nanti melanjutkan untuk lantai 3. Ya, kita membangun ini karena sama sekali tidak mempunyai uang, tapi alhamdulillah jadi. Ini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari saudara-saudaraku semuanya. Dan mohon doanya semoga kita bisa membebaskan lahan yang ada di sini dan nanti bisa kita bangun untuk tempat tinggal atau untuk menginap saudara-saudara kita yang datang jauh-jauh. Karena sementara ini saudara kita yang jauh ada yang menginap di hotel, ada yang menginap di tempat tetangga, dan ada juga yang ke tempat saudaranya. Sebenarnya kasihan yang ketika datang harus mencari tempat istirahat yang jauh atau ke hotel karena tidak semuanya yang datang itu punya biaya. Jadi nanti kalau kita bisa membangun penginapan, insya Allah itu bisa digunakan saudara-saudara kita yang datang. Mohon doanya semoga kita nanti bisa membebaskan lahan yang sebelah sini sehingga nanti bisa kita bangun untuk istirahat dan menginap saudara-saudara kita. Ada WhatsApp Ada. guru bawa ada WhatsApp tuan bawa ada rezeki dapat jumpa. Ya, Assalamualaikum. Tolong bos, berkah bos. Dari mana ini? Medan. Siap. Oke, sehat Pak. Ini bapaknya ini. Siap. Saya tu ada tengok tu kat YouTube lalu tengok. Dari mana ini? Malaysia. Ini dari Malaysia. Malaysia. Betul-betul nak jumpa Gus, bawa isteri anak-anak tu. Oh. Isteri anak-anak tu bawa jauh-jauh datang ni. Dari Malaysia. Malaysia. Masya-Allah. Betul-betul nak jumpa Gus. Tapi nampak tengah sibuk ni kan. Harap-harap nanti kita dapat berbual, dapat kita sambil beli barang-barang daripada Gus. Siap. Insya-Allah. Nanti masuk ke dalam. Handsome orang dia. Siap. Barakallah. Rezeki. Malaysianya mana?
Saya di Sungai Buloh, Kuala Lumpur. Sungai Sungai Buloh, Bulu, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bukan Sungai Bulu tau, Sungai Buloh. Sungai Buloh. Siap. Wes. Kapan datangnya ini dari Malaysia? Baru 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ini Turun di Bandara Juanda. Juanda. Terus menginap di mana? Nginap di rumah istri. Oh, di rumah istri. Istrinya orang Indonesia. Dia Sengepeh. Siap. Dia Sengepeh Tulungagung. Siap. Tolong Agung. Tulungagung. Rumah istrinya. Iya betul. Siap. Itu nanti saya daftar dulu kan Jona? Boleh, nanti masuk dalam ngobrol sama saya. Oke, Santai mawon. Wes. Oke. Barakallah. Salam silaturahmi. Barakallah. Siap. Mangga. Ayo ke saya. Bawaannya es teh masuk jiwa. Ben tenang. Dalam? Apa sayang? Tim CCTV. Oh, tim CCTV. Ini. Siap. Assalamualaikum. Ini dari tim CCTV. Iya, betul guys. Sudah pernah ke sini belum? Sudah dong, kan pada Oh, siap. yang masang kita. Ini kita nanti pasang 10 tempat. Ya, di depan, di parkiran, di ruang pendopo, di ruang tamu, di ruang souvenir, dan nanti di sebelah sana untuk tempat kasir. Siap? Siap. Saya minta yang disambungkan ke HP saya, bisa ya? Bisa. Ke HP saya. Siap, Motor Sun, lanjutkan. Oke. Pintu. Oh, ada yang bantu pintu. Subhanallah. Kasih ini. Apa? Dikasih kusen-kusen sama ibu. Sama ibu ini? Masya Allah. Kok malah ngerepotin jenengan tak, Bu? Enggak, uang enggak punya Gus, itu ada kebetulan saya tuh suka itu ya Gus. Saya di rumah ibu jadi kenal kayu-kayu dari Masya Allah. kalau ada Pasuruan tuh saya punya teman seperti saudara. Jadi kalau ada kayu bagus itu, Mbak, kayu uang butuh uang dijual murah gitu. Nah, punya uang, jadi sana juga masih ada saya. Masya Allah. Ini malah ngerepotin jenengan tak? Ya, enggak repot. Loh, ini kan untuk kebutuhan saya sendiri di akhirat, Gus, Masya bukan Allah. untuk Gusnya. Alhamdulillah, barakallah. Ya, nanti sama atas nama bapak ibu saya, Gus. Nama bapak ibunya? Ya, Bu Sainem sama Sainem. Pak Salimin. Ini nanti insya Allah Ya. setiap nanti kita tawasulan habis sholat bersama dengan santri, nanti kita kirimkan Al-Fatihah. Alhamdulillah, barakallah. Suwan, barakallah. Matur suwan nggih, nggih. Barakallah, suwan. Barakallah. Suwan, barakallah. Matur suwun udah jauh-jauh dibawain. Barakallah. Umi bukan untuk Gusnya, untuk saya sendiri Insyaallah, sama ibu barakallah. saya. Amin. Amin, barakallah. Barakallah, barakallah. Dan Nggih. seberapa Gus. Nggih, tunggu nonga. Mudah-mudahan bisa menjadi penolong saya nanti Amin, di akhirat amin. sama ibu saya sama bapak saya. Amin, barakallah. Insyaallah. Nggih. Kula nyuwun doa berkah paring panjenengan, mugi-mugi amal ibadah panjenengan iki dibalas kalih Gusti Allah, selalu mengalir di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah. Kula mboten saged balas napa-napa. Gusti Allah sing Maha Sukses mungkin balas panjenengan. Amin, amin. Nggih, matur suwun sangat. Nah, ini ada bantuan kayu dari saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Ya, inilah kita perlu saya sampaikan untuk saudaraku semuanya bahwa saya tidak pernah meminta sumbangan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada orang yang meminta sumbangan mengatasnamakan saya atau padepokan, itu sudah dipastikan adalah penipuan. Kita sama sekali tidak pernah minta atau memberatkan siapapun, termasuk pasien, untuk memberikan kita sumbangan. Kalau ada yang memberi ya monggo silahkan, tidak pun juga kita tidak pernah minta. Dan perlu panjenengan semuanya ketahui bahwa semua bantuan maupun pembelian souvenir
baik itu madu maupun kunir dan apapun itu hanya atas nama saya sendiri, Samsudin. Selain dari atas nama saya, entah apapun itu alasannya, entah itu mengaku sebagai istri atau santri saya, bisa dipastikan adalah penipuan. Nomor rekening hanya atas nama saya. Nah ini juga ini bantuan dari Kapolres Tulungagung. Ini wah, Masya Allah luar biasa sekali pintunya, kayunya tebel-tebel. Nah ini nanti Pak, insya Allah akan dibangun untuk pemandian atau patirtan. Nanti kita bangun seperti di Colotunda insya Allah. Dan nanti akan kita ambilkan dari 7 sumber mata air, digunakan ini untuk kumkum saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa atau terkena penyakit sihir ataupun yang kena penyakit ain. Insya Allah nanti kumkumnya ada di sini. Tapi kita bangunnya memang step by step, bertahap. Karena memang ya kita ini tidak punya apa-apa, hanya berpasrah diri kepada Allah yang Maha Kaya. Nanti dibangun untuk patirtan insya Allah. Nah ini setelah kemarin kita membangun lantai 1 terus sempat berhenti karena memang kita ini nyicil ceritanya saya. Jadi kayak semuanya pembangunan lantai 2 itu total pembangunannya membutuhkan dana 1,3 M. Nah itu karena kita punyanya biaya hanya lantai 1 dan biayanya itu 2 M, maka kita cicil setiap minggunya 200 juta. Alhamdulillah lantai 1 sudah jadi, lalu berhenti dulu. Setelah itu alhamdulillah kita bangun lagi lantai 2 untuk tempat ngaji dan untuk santri. Sekarang kita mulai lagi, jadi semuanya bertahap. Ya alhamdulillah, walaupun saya membangun padepokan ini tidak mempunyai apa-apa, alhamdulillah dengan izin Allah dan doa dari saudara-saudaraku semuanya bisa jadi. Mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita dan bisa untuk memuliakan saudara-saudara kita yang datang ke tempat ini. Mangga Ibu, barakallah. Cantik. Insya Allah nanti untuk di atas ini sayang. Terus sedang diasma dulu. Itu patung naganya sudah datang, cuman tinggal nanti badannya. Ini lagi diasma dulu, nanti dipasang di atas. Nogo itu artinya notorogo. Nata diri kita, hati kita, jiwa kita, raga kita gitu. Ini naganya nanti yang untuk ditempatkan di atas. Nah ini naganya yang nanti ditempatkan di atas sana. Orang itu harus bisa menata dirinya, harus bisa menempatkan dirinya dimanapun bumi diinjak, di situ langit harus dijunjung. Kita itu harus beradab, bersopan santun kepada siapapun, dan kita harus baik kepada siapapun, terutama kepada ibu bapak kita. Nah ini naga ini artinya adalah notorogo, nata diri, nata raga kita. Nanti tempatkan di sana. Kalau pengkajiannya secara khusus ya nanti kita sampaikan, ye. Karena tanah Jawa ini juga di bawahnya yang menjaga adalah naga, insya Allah.
Nah, insya Allah saudara-saudaraku semuanya yang di sini nanti akan dibangun untuk pendaftaran dulu, karena untuk tempat pendaftaran kita belum ada, masih di aula Gapura Padepokan. Insya Allah nanti segera dibangun untuk saudara-saudara kita yang mendaftar. Dan sebelah sini nanti akan dibangun sebuah aula untuk saudara-saudara kita yang menunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman pengennya kayak apa, terus nanti saman matur sama beliau pengennya bentuknya kayak gimana untuk ruangan pendaftaran. Pengennya kayak gimana, coba saman gambar nanti lah ya, maksudnya kayak gini, ruangannya pengennya kayak gimana. Seumpamanya ini kan ruangan kayak gini, apakah ini disingkat gini, apakah di los nih, terus disingkat gini. Dan ini buat apa? Ya buat naruh, kayak kita kan pasti ada barang-barang. Nanti kalau singkat ini nggak bisa banyak orang loh, di sini dibagi loh. Itu tuh. Nggak gini aja los, terus gini ada, nanti ada meja sini untuk barang. Ini nanti bisa banyak orang di sini gini, teman bisa nerangin itu. Kalau disingkat gini secara otomatis ini loh, terkotak-kotak loh. Gimana? Satu kotak tapi itu nggak bisa. Bisa, makanya teman tak tanya gimana. Singkatnya satu kotak kecil aja. Buat naruh apa gitu. Udah berapa? Yang khusus. Yang daftar? Yang daftar atas 50, tapi yang khusus lebih banyak. Tapi ini udah sampai berapa mendaftar? Berarti udah batas ini? Udah tutup? Tinggal yang khusus sama yang itu konsultasi. Berarti yang datang ini udah nggak bisa ditampung lagi ya? Ini ada kok pendamping nunggu yang Iya, masih ada pendatang lagi nggak? insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang dumateng Bapak Ibu sedaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi kabeh kamulyan karahayu. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapura kalau tempatnya masih acak-acakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawat saking mulase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan beberapa tata cara untuk melakukan riyadhah, atau lebih khususnya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya diri kita ini sama-sama makhluk, tidak ada bedanya. Yang penting berdoa kepada Allah, itu yang paling utama. Ketika kita meminta kepada Allah, hilangkan dulu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Keinginannya dihilangkan dulu. Jadi ketika ingin sembuh, ingin cepat selesai hutangnya,
keinginan-keinginan seperti itu dihilangkan dulu supaya nanti mudah ketika memintanya. Kalau pengen sehat, jangan minta untuk dihilangkan penyakitnya, tapi minta untuk bisa beribadah dengan baik. Nanti Pak Insya Allah akan diberikan kesehatan. Ketika ingin kaya, jangan minta untuk dihilangkan miskinnya, tapi berdoa kepada Allah supaya bisa bersedekah. Dan nanti Pak Insya Allah akan lebih mudah ketika meminta kepada Allah. Nah, di sini ada beberapa saudara-saudara kita yang saya rasakan karena penyakitnya diakibatkan oleh ketempelan. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak karena ketempelan. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga itu karena sihir. Ain itu apa? Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Kalau ketempelan, suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri kita sendiri. Ini yang bisa diakibatkan oleh 4 hal. Yang pertama diakibatkan oleh nasab atau keturunan. Itu yang pertama. Jadi suatu penyakit menurun karena keturunan. Kalau secara medisnya, secara genetiknya itu ada turunan penyakit. Mungkin orang tuanya punya penyakit gula darah, biasanya gampang menurun ke anak putunya. Atau kakek neneknya ada yang mengalami gangguan jiwa, itu biasanya anak cucunya juga ada yang mengalami gangguan kejiwaan. Kan seperti itu, nggih, ada yang seperti itu ya. Terus yang kedua, penyakit menempel dikarenakan tempat. Dikarenakan tempat, mungkin tempatnya dulu pernah terjadi pembunuhan gitu, atau mungkin rumahnya dulu ada yang pernah dibuat gantung diri gitu, atau mungkin rumahnya ada bekas ketrekan gitu, kekuburan. Ini yang agak sulit memang, tapi insya Allah tidak ada yang sulit untuk Allah. Ada yang rumahnya itu karena bekas ketrekan atau kekuburan, mungkin cara memendamnya nggak baik, atau terkadang hanya ditempatkan di kamar, di belakang rumah dan lain sebagainya. Atau mungkin rumahnya itu rumah yang berbentuk tusuk sate gitu. Atau yang paling sering gangguan yang menempel dikarenakan tempat ini dikarenakan rumahnya selalu digunakan untuk bertengkar. Aku tak lingguh ya Pak, keju selalu melaku. Atau yang menempel dikarenakan rumahnya itu dibuat berantem terus gitu. Jadi suami istri selalu bertengkar aja gitu. Itu nanti rumahnya bisa digunakan untuk bangsa jin bertempat tinggal. Makanya selalu saya sampaikan untuk saudara-saudaraku, diusahakan rumah itu jangan selalu bertengkar dalam rumah tangga. Jangan selalu bertengkar, karena nanti malah menimbulkan banyak masalah. Kalau rumah digunakan untuk sering membaca Al-Quran, terus rumah itu adem ayem, itu insya Allah terhindar dari gangguan-gangguan yang dikarenakan tempat. Atau mungkin tempatnya dulu sering dipasangi pageran-pageran gitu. Pageran-pageran yang tidak syar'i bisa mengakibatkan gangguan pada akhirnya. Jadi ketempelan itu yang pertama karena nasab, yang kedua karena tempat, yang ketiga karena tidak taat. Tidak taat ini juga nanti bisa menimbulkan penyakit. Contoh makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu nanti gampang sekali terkena penyakit emah, penyakit lambung. Terus kalau pipis akhirnya sakit gitu, kanker apa namanya, kanker serviks, terus batu ginjal, itu karena minumnya sambil berdiri. Diusahakan kalau minum sambil duduk. Yang kedua, kalau pipis diusahakan sambil duduk, terutama bapaknya. Kalau ibunya berdiri ya lucu ya. Iya ya, gak bayang aku. Jadi diusahakan
bapake masih kalau pipis sambil duduk jongkok itu, jangan sambil berdiri. Kalau pipis sambil berdiri nanti bisa menyebabkan penyakit seperti baju ginjal dan lain sebagainya. Yang ketiga, cara ceboknya atau toharohnya. Cara toharohnya juga sesuai dengan usul fikih. Kayak ibu-ibu kalau cebok itu dari depan ke belakang. Ini pentingnya ngaji sebenarnya. Ngaji itu sebenarnya untuk ngaji diri, supaya diri kita tahu itu. Jadi orang ngaji itu bukan hanya untuk menyalahkan orang lain, bukan. Tapi mengaji itu untuk diri kita sendiri, untuk mengkaji diri kita sendiri supaya diri kita sehat, bejo dunya, bejo akhirat. Orang mengaji itu supaya selamat dunia, selamat akhirat. Nah, kalau dalam usul fikih sebenarnya semuanya diterangkan. Bahkan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada adabnya, ada tata caranya. Islam itu komplit, nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Dimulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada penjelasannya. Teman mau tanya apa? Nanti selama saya bisa saya jawab. Jadi semua di dalam usul fikih itu ada, dari mulai bahkan sampai tentang cebok itu ada. Makanya Islam itu sempurna. Dari mulai kita cebok, mulai kita makan, bangun tidur, apa yang harus dimakan itu semuanya ada. Dan saat ini saja dokter mengatakan untuk kalau habis makan jangan langsung tidur, itu sekarang. Kalau baginda Rasulullah sudah mengajarkan dari dulu. Kalau tidur miringnya ke kanan sudah dianjurkan baginda Rasulullah dari dulu. Kalau bangun tidur jangan langsung megang makan, tapi cuci tangan dulu. Ini sudah dianjurkan baginda Rasulullah dari zaman dulu. Ya sekarang aja ini dokter nyuruh minum air putih. Baginda Rasulullah sudah dari dulu menganjurkan kalau bangun tidur tuh suruh minum air putih dulu, nggak boleh makan apa-apa, jangan makan apapun sebelum kita minum air putih. Ini sudah ada, bahkan dari dari cara untuk berjima sama istri, dari cara kita cebok, dari cara kita mandi, dari cara kita makan, semuanya ada. Dan itu kalau dilakukan, masya Allah luar biasa untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kalau ibu-ibu kalau cebok itu dari depan ke belakang, supaya jangan dari belakang ke depan, nanti kotoran yang ada di belakang masuk ke depan. Terus kalau cebok itu bukan hanya dibasuhkan begini, bukan, tapi jarinya harus dimasukkan ke dalam. Itu minimal 3 kali dimasukkan ke dalam supaya bersih kayak gitu. Nanti kalau dilakukan dengan benar, insya Allah menghindarkan berbagai macam penyakit. Karena semua yang diperintah Allah itu sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Ini yang karena tidak taat, penyakit yang timbul karena tidak taat. Kalau yang tidak taat itu sebenarnya mudah Bapak Ibu untuk melihatnya, itu mudah sekali. Akan ada sesuatu hal yang nggak baik yang akan terjadi. Terus yang keempat itu dikarenakan maksiat. Ya hampir semua maksiat pasti langsung menimbulkan penyakit, nggak nunggu nanti-nanti. Karena memang semua yang dilarang oleh Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Terus yang ketiga itu baru karena sihir. Ini nggak ada papan bor ya sayang ya. Besok beli papan bor ya. Saya mau menjelaskan supaya ngerti gitu. Nah, untuk penyakit yang karena ketempelan ini kita membutuhkan 3 pilar, 3 pilar pengobatan di sini. Untuk menghilangkan penyakit yang karena ketempelan itu kita membutuhkan 3 pilar. Pilar yang pertama psikisnya. Psikisnya biasanya seseorang yang mengalami penyakit kanker payudara secara psikisnya gampang marah.
marah sama bapaknya karena pelit, akhirnya gundel, nanti keluarnya kanker payudara. Nggak sabar sama anaknya, marah-marah, nesu anaknya model piye, dengan caci ya umat. Nah ini kadang-kadang ada ibu-ibu itu yang nggak sabar sama anaknya, mangkel bojone njaluk rapine. Enggak, itu saya di ujung rene. Jadi psikisnya dulu ini diobati. Ini poin yang pertama, psikisnya dulu. Yang kedua baru non medisnya atau gaibnya. Nah, suatu hal gaib menempel, jin masuk ke dalam diri kita itu nggak ujuk-ujuk masuk, pasti ada sebabnya. Sebab musabab itu pasti ada. Jadi nggak ujuk-ujuk orang itu kesurupan itu nggak mesti ngelamun baru akhirnya ketempelan. Nah ini baru yang kedua, psikisnya sedih, nesu. Ini yang pertama yang menimbulkan penyakit. Yang kedua akhirnya menimbulkan penyakit non medis, dari psikis akhirnya ke non medis. Non medis seperti gangguan yang diakibatkan oleh psikis tadi. Jadi jin masuk itu melalui dengan perasaan jengkel, marah dan sedih. Terus yang ketiga baru medisnya. Medisnya itu terkena kanker payudara. Lalu untuk pengobatannya ini tadi psikis, non medis, terus medis. Nah sekarang untuk penanganannya, yang psikisnya itu harus memaafkan suaminya, harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ya berarti sampean dibujuk galak ikon sabar, pasti ada hikmahnya. Setiap apapun yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya. Ini yang pertama, untuk mengobati psikisnya harus ridho. Duwe bojo sing cerewet ya ridho, duwe anak ya sing seneng sing syukur. Ini pertama. Yang kedua, non medisnya nanti diruqyah. Untuk kasus-kasus seperti kanker payudara itu biasanya ruqyahnya 7 kali di sini. 7 hari. Jadi nanti diruqyah selama 7 hari. Untuk non medisnya ini kanker payudara, kita menggunakan kunir putih dan madu. Ini panjenengan orang kotak kontuku kunir di sini ndak. Tak kasih tahu caranya nanti di rumah. Cari kunir yang warna putih segini. Terus bacakan dulu 17 kali sholawat, diparut, diambil airnya tanpa mencampur dengan air apapun. Terus dimasukkan kelapa muda, kasih madu 1 sendok. Setelah itu diminumkan untuk orang yang mengalami kanker payudara. Ini insya Allah cepat sembuhnya. Kalau untuk yang kanker payudara, kalau yang mah, lambung dan sebagainya menggunakan kunir kuning, kunir yang warna kuning. Jadi pengobatannya 3 pilar ya, nggak hanya 1 saja, karena biasanya ada yang melakukan pengobatan 1 saja, medisnya saja, tapi non medisnya dan psikisnya tidak. Ini nanti juga susah penyembuhannya. Ada yang psikisnya saja dan ada juga yang non gaibnya saja tapi medisnya tidak. Ini nanti juga sulit. Jadi 3-tiganya ini harus dilakukan secara bersama-sama. Ini kalau dijelaskan lebih panjang lagi, nanti besok lagi disambungkan bahwa pengobatannya kalau sudah mengenai di medis maka harus menggunakan 3 pilar. Kalau untuk sihir itu menggunakan 7 pilar, 7 tata cara. Tapi kalau untuk ketempelan cukup melakukan 3 hal saja, yaitu psikis, gangguan gaib atau non medisnya, terus medisnya. Ngoten nggih? Paham ya? Sekarang langsung saja kita lakukan ruqyahnya. Nanti untuk Bapak Ibu yang di rumah dilanjutkan sampai minum kunirnya itu sama madu sama degannya 7 hari setelah ruqyah dari sini. Insya Allah nanti akan ada manfaatnya yang lebih baik lagi. Sebab ruqyah secara umum seperti ini sebenarnya bukan untuk mengobati tapi mendiagnosa gangguan dan penyakitnya. Dan untuk kelanjutannya harus menggunakan 3 pilar ini tadi. Jadi kalau di ruqyah dari sini terus nanti di rumah kambuh, biasanya sering seperti itu, maka harus dilakukan 3 pilar yang saya sampaikan tadi. Nggih. Jadi nanti di rumah
yang sabar sama istrinya, yang sabar sama suaminya, yang ridho disyukuri dan dinikmati. Terus yang kedua, lakukan ruqyah masal di rumah, ruqyah mandiri. Yang ketiga, di rumah nanti minum kunyit sama mandinya. Ngaten nggih, paham ya? Monggo saiki mulai ruqyahnya. Siapkan airnya sini sayang. Ini nanti jenengan pulang saya bawakan air putih sama daun bidara dan garam beserta dengan amalannya. Saya harapkan amalannya diamalkan dengan sebaik-baiknya, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Siap ngamal nih Bu? Siap nggih? Nggih, monggo. Sekarang saya minta semuanya tangan kiri memegang tangan kanan. Mas Eko berdiri. Alhamdulillah. Tangan kiri dimegang tangan kanan. Jempolnya menempel dan ditempelkan di pusar. Iya, jempolnya menempel di pusar. Iya. J. Ya, jempolnya nempel di pusar. J. Terus saya minta sekarang matanya terpejam, mripate merem. Saya minta matanya terpejam. Matanya terpejam. Sekarang panjenengan tarik nafas dari hidung. Tahan, di dalam hati membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buang nafas dari mulut pelan. Oke, tarik nafas lagi dari hidung. Ditahan, dalam hati maos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo diulangi lagi. Tarik nafas dari hidung. Tahan, dalam hati nggih membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih. Sekali lagi nggih. Tarik nafas dari hidung. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuriz Zati Wasiri Sari Fi Sairil Asma'i. Sebut nama diri sendiri. Wasyifati 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 wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kuasa-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan perlindungan-Mu, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri hamba. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum hamba atau oleh hamba sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri hamba. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, keluar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua penyakit, gangguan, ikatan yang ada di dalam diri saudaraku ini keluar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikanlah ya Allah surat Al-Ikhlas ini menjadi api yang membakar semua jin-jin zalim yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunir di depannya, terapi dengan kunir. Mana kunirnya? Di depannya sayang, yang sudah disiram pakai kunir. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah baca lagi sana. Sampai baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dari Medan, Pak. Dalam Dari Medan saya. siap. Nanti diisi ke Makikunir dulu ya. Kang Budi. Nate ningali tentang bangsa jenengan Gus. Siap. Nalika musuhan kalian yang putih niku ya Allah kula nangis Gus. Siap, Ya Allah. sehat. Kula nuwun sehat mboten saged tilem Gus. Buat pikiran niku kados yang gendeng saestu Gus. Ya Allah kepanjen jenengan. Nanti sehat ya. Kepanjen jenengan kula ya Allah kula. Sehat ya. Masyaallah bertahun-tahun kula niki badhe ya Allah Gus. Pun di dalam ya. Kula Jabal Sari ngunut Nginep mriki mawon. wonten wangsul niku kula ningali kula nangis jenengan musuhan tiang putih hilang ya Allah Gus. Sehat ya. Tetap. Alhamdulillah ya Sehat dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Ada ainya ini. Iya. Ada ainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti disiapkan kunir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya. Boyolali. Coba tengah. Ini ada yang menempel, nanti siapkan kunir ya. Di terapi dulu nih, nggih. Saking pundi?
Dari mana? Dari Sawantar. Nangis terus? Ini yang sakit terus. Iya. Namanya siapa? Farendra. Mana orang anunya bapaknya? Bapaknya ada ibu. Ada ain ya. Nanti di ibunya wudhu dulu. Ain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Dikirkan ya Latif ya tiap malam 1000 kali ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mandi ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Rindu kat awak. Siap. Rindu sangat kat awak. Siap. Dapat tengok dekat TV ya. Dapat tengok kat TV ya. Tengok depan-depan. Alhamdulillah jodoh. Alhamdulillah. Saya pun nak minta petunjuk, nak minta jalan insyaAllah. Kita jumpa nanti. Saya dah beli tasbih. Saya dah beli tasbih. Iya, nanti temuin saya ya. Ya nanti biar ketemu saya ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kalau ngaji sholat bunyinya tuh apa bunyi? Ada yang nempel. Nanti biar diterapi dulu. Ya. Ya tadi tapi udah banyak tadi baju. Ya, enggak apa-apa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini ada yang menempel. Yang menempelnya dari tempat. Nanti dikasih kunyit dulu ya. Iya, tak kasih kunyit dulu nanti. Dari mana ini? Ini ada yang nempel loh. Yang menempel ini dari Ummu Sufyan, sebangsa Ummu Sufyan yang nempel beliau. Dari rumah. Petunjuk ada yang kasih tahu bilangnya ada dari Trenggalek Pak. Ini di Tenggarong tinggalnya Bukar. Siapkan santri untuk dimandikan dulu, nanti ditekani dulu ini. Tangi pun dini. Nanti saya tangani khusus ini, masukkan ke dalam, ya. Nanti wudhu ya Bu ya, wudhu dia nanti ya. Nanti wudhu, air wudhunya ditampung, ya. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul